Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Ngasal Podcast kembali lagi di episode ini, tapi kali ini kita tidak ada Podi Abot karena harus pergi ke Condet dengan urusan keluarga dan hujan. Iya. Padahal ini ya, Apa? dia nggak nikah adat ya, tapi sibuk ya. Sibuk susah banget di Indonesia. Padahal kalau nggak nikah adat kan bukannya nggak dapat posisi apa ya? Nggak dapat posisi. Berarti kalau ada acara-acara gitu keset dong. Keset dia yang bersihin. Sampai sekarang keset. Tahu kan lu sekarang kan kita ada hashtag tuh di Twitter viral tuh tahu. Ya. Kabur aja dulu. Menurut lu gimana tahu? Kabur aja dulu tahu. Karena kabur aja dulu tuh respons dari anak muda zaman sekarang yang melihat kayak kebijakan pemerintah yang menurut mereka dan menurut gua juga itu semakin ngaco. Jadi kayak ini tuh udah nggak bisa nih gen boomer ya mereka ya. Siapa maksudnya si ininya menteri-menteri iya boomer terus presiden kita apa bombardir. Jadi boomer lah anjir. Iya, presiden kita boomer gitu juga kan. Nah kayaknya udah nggak bisa dibilangin nih boomer nih. Mereka cuma pakai pengertian mereka sendiri sehingga hashtag kabur aja dulu tuh rame. Ngapain gue stay di negara yang carut marut begini, udah mahal, pekerjaan susah, cabut dah. Gitu. Menurut lu gimana tau? Menurut gue make sense sih dengan melihat kondisi yang seperti sekarang ini. Wajar kalau hashtag tersebut muncul karena contohnya udah banyak kan, kecuali nggak ada contohnya ya, kayak ngomong aja dulu deh bisa kali ini kita nggak di Indonesia gitu, tapi sekarang tuh udah ada contohnya kan. Iya, orang kan udah pada cerita-cerita kan. Ya orang jadi melek lah, wajar lah kalau orang jadi kayaknya emang bener tuh kata mereka. Kayak si Indra aja kemarin teman kita. Iya, tapi kan kalau dia mah kabur. Gue yakin tuh bisa, karena kan dia bisa lanjut 5 tahun lagi tau. Iya bisa lanjut. Iya tapi dia mungkin kan awalnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, bukan karena gitu. Bukan karena itu alasannya. Betul. Emang butuh duit aja karena kan. butuh duit. Iya. Tapi sekarang jadi sukses kan dia yang dia bilang kayak gue jadi buruh di sini 4 jutaan, di sana gue bisa dapat 25 juta 30 juta padahal buruh yang sama. Iya. Dengan asuransi yang banyak segala macem. Iya, ya mungkin karena tapi kan mungkin orang-orangnya juga beda, Pep. Di sana kata dia aja agamanya kerja gitu. Beda di sini mah agamanya traveling gitu. Beda anjir. Beda di sini ya. Secara culture. Iya, culture itu jauh banget beda lah dibanding di sini. Kalau di sini mungkin karena di sini tuh terlalu banyak hiburan, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang bikin kita tuh nggak bisa fokus sama apa yang kita kerjakan gitu loh. Jadi wajar aja kalau misalnya orang kan kalau nggak fokus tuh jadi berimpact tuh dia jadi tidak bisa nggak bisa lurus dengan apa yang mungkin mereka mau kejar gitu, karena distraksi terlalu banyak, ini terlalu banyak. Salah gitu. satu distraksinya pemerintah maksud lo? Iya, salah satunya isu pemerintah, politik yang selalu hadir tiap hari ya di timeline ya. Betul. Sosial media, distraksi, influencer, distraksi, kasus-kasus viral, distraksi. Banyak distraksinya. Tiap kayaknya hampir tiap hari deh kita sosmed kita tuh disuguhin kayak anjing goblok nih. Makanya sosmed itu sebagai pemilik sosmed itu tahu Indonesia ini market yang pas buat platform mereka. Makanya mereka masuk, invest gede, gimana pun caranya ngeluarin duit gak apa-apa. Yang penting aplikasi gue atau platform gue bisa jalan di Indo. Iya, wajar. Makanya sekarang ya kita sekarang jadi ya kayak gini lah, orang-orang zaman sekarang apa-apa jadi kalau mau dapat info jadi banyak, jadi distraksinya tuh terlalu banyak gitu. Kalau lu sendiri lu mau nggak kabur aja? Gue untuk sekarang gue sebenarnya karena yang satu-satunya yang bikin gue berat adalah orang tua. Mungkin kalau gue nggak ada orang tua misalnya, mungkin gue akan meninggalkan. Iya, kalau emang ada opportunity-nya ya gue pasti bakal cabut sih gitu. Cuma karena mungkin orang-orang kan juga pasti banyak pemikiran bahwa
kita tuh nggak bisa mementingkan diri kita sendiri. Kita kan ini Betul. budaya timur, ada keluarga, ada ini. Apalagi lu Batak misalnya gitu, lu kan punya keluarga ini ya, walaupun nggak ini juga ya, maksudnya nggak harus lu Iya. ini, tapi ya gitulah. Tapi emang itu betul sih menurut gue, kayak gue udah pengen banget, peluangnya ada banget tau. Peluangnya tuh ada banget kita gue keluar negeri. Bahkan kemarin pulang yang dari Amerika sendiri, gue tuh pas pulang dari Amerika tuh gue ditawarin sebenarnya kerja di sana. Nah, tapi yang jadi isunya adalah gue punya keluarga nih di sini nih, gitu. Mak gue udah makin tua lagi. Kalau kalau kenapa-napa susah jauh gitu kan. Sebenarnya hashtag kabur aja dulu itu relate banget menurut gue. Kayak kalau lu yang nggak punya tanggungan apa-apa di belakangnya nih, yang misalnya lu udah nggak peduli dengan apa-apa, menurut gue tuh cara terbaik sih menurut gue. Kabur aja dari Indonesia dengan cara apapun gitu. Karena menurut gue nih, kalau kita dengan caranya ugal-ugalan begini terus tau, ini gak survive sih nih negara nih. Iya sih, tapi sekarang tuh kita jatuhnya jadi kayak tapi nggak tahu ya, karena gue kan mungkin nggak terlalu relate. Maksudnya gue nggak ada kayak keluarga yang di pemerintah, nggak ada yang ini. Jadi gue ngerasa gimana caranya gue menyelamatkan diri gue sendiri untuk masa depan. Nah, gimana pun caranya gitu. Jadi makanya lo kerja keras. Iya, kerja keras. Gue mengesampingkan hal tersebut ya. Kalau isu-isu gitu ya, itu tadi ya kayak banyak distraksi, wajar lah. Tapi gue serap itu sebagai informasi doang. Gue nggak terlalu banyak mengolah gitu. Karena mendingan gue fokus ke diri gue sendiri, apa yang bisa gue lakukan, sehingga gue nantinya tuh nggak worry di masa yang akan datang gitu, tentang ya walaupun orang bilang kita nih nggak akan lama loh, bentar lagi ini, terus nanti pemerintah kalau kayak gini kita bakal kayak gini gitu. Terus belum di sisi lain mungkin yang bilang wah nih kita bonus demografi dan sebagainya. Itu kayak informasi yang kita sebenarnya nggak tahu bakal kejadian apa enggak, tapi ya udah masuk aja gitu. Tapi ya gue jadi menyelamatkan diri sendiri gitu. Iya betul. Dulu tuh gue sempat berpikir kayak gitu tau. Dulu sempat gue berpikir kayaknya gue kerja aja bener bisa survive. Tapi 2 kali perusahaan yang tempat gue bekerja itu diintervensi sama pemerintah. Diintervensi dalam hal apa? Dalam hal kebijakan. Contohnya gue dulu pernah kerja di pabrik beras. Wah kurang apa tuh, dia jadi salah satu produsen beras terbesar di Indonesia. Beras premium. Dalam satu malam diintervensi sama pemerintah. Dibilang katanya gue jualan beras kemahalan. Namanya barang produksi. Marketnya market high end. Dibilang kemahalan. Akhirnya gara-gara itu dia bikin namanya batas atas. Batas atas harga penjualan. Harga batas atas, betul. Lu gimana sih, survive gak sih kalau pengusaha dibikin harga batas atas? Ya gak survive lah. Tapi kan kalau kelas premium harusnya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Tapi sama pemerintah negara kita yang tercinta ini itu dibikin harga batas atas. Maksud gua kalau lu pengen mengintervensi harga, itu bukan harga akhirnya yang lu patokin, tapi yang lu intervensi adalah prosesnya. Karena yang bikin mahal harganya keluar itu prosesnya. Tapi kenapa pemerintah masuk? Itu lu swasta atau BUMN? Swasta. Kok boleh sih masuk ke swasta? Maksudnya ke aturan anggaran rumah tangga itu? Wah gila sih, tahu itu tuh parah banget, bener-bener diintervensi sama pemerintah. Itu pertama. Gitu. Menurut gua itu yang salah satu anjing. Gua kayaknya harus care nih, karena menurut gua ya, kehidupan gue itu salah satunya ditentukan oleh kebijakan politik, pilihan politik gue juga. Contohnya salah satu itu gue yang deket banget, gitu tahu. Dan dan yang kemarin, karena kan gue sekarang sering gue berangkat ke luar negeri juga tahu. Dan jadi utusan delegasi gitu. Nah itu kadang tuh gue ngobrol sama orang-orang dari negara lain yang gue denger kayak, kok kebijakan mereka tuh jauh banget berbeda, mereka lebih oke gitu. Nah makanya menurut gue anjir lah, kayaknya emang enak sih jadi kerja atau tinggal di negara tersebut gitu tau.
Kita kan pernah bahas ya kayak lo mau ini mau balik Mau ke di negara mana mana, gitu ya. gitu. Jadi mungkin kalau kondisinya kayak gitu sebenarnya gue juga perlu tahu sih, misalnya kira-kira negara mana sih yang kayaknya enak nih buat ditempatin, buat kerja, buat tinggal, karena kan nggak bisa bohong ya, kayak kita tuh di sini aman, nyaman karena mungkin karena selain kita orang sini, kalau ada apa-apa tuh kita Cepat. cepet. Kalau di luar negeri tuh kita belum tahu gitu. Karena kita belum tahu. Karena kita belum tahu kali ya. Mungkin Iya, ya. kalau kita udah tahu, karena gue banyak kayak contohnya gue kemarin ketemu pas di Amerika, gue ketemu diaspora di Amerika tahu. Gue tanya mereka mau balik lagi ke Indonesia, kagak, jawabannya semuanya kagak mau. Gak mau semuanya. Kagak mau. Iya sih. Tapi kalau kayak misalkan nih ya Amerika misal oke segala macam. Menurut gue Amerika juga nggak bagus kan? Iya maksudnya itu kayak tahu-tahu kita nggak tahu tiba-tiba orang di sana bebas bawa senjata, orang ini banyak kekerasan, terus kayak banyak orang barbar juga kan, ngeri juga anjir sebenarnya, maksudnya gitu. Ngeri juga. Pertimbangan itu loh. Betul, tapi nggak sengaco negara ini sih. Karena gini tahu. Apa namanya? Kalau gue yang ngeliat nih, sekarang kan gue cukup banyak ngobrol sama manufacturing kan, sama orang-orang manufacturing. Nah, owner lah. Nah, karena owner itu juga bilang kayak susah nih sekarang nih. Kayaknya gue pengen pindahin pabrik gue aja deh ke tempat yang lebih murah. Secara cost dia. Secara ini ya. costnya makin tinggi, tapi daya beli masyarakatnya turun. Gitu. Ada juga ya. Di sini kos gaji gitu ya. Iya, lu sekarang mungkin lu akan berpikir kayak gua akan kerja aja deh. Tapi kebijakannya terus nggak berubah, atau ya lu akan terimpact nanti pekerjaannya. Misalnya contoh yang paling gampang adalah daya beli masyarakat turun. Impactnya kemana? Banyak tahu. Orang nggak jadi beli mobil, orang nggak jadi beli. Orang sekarang lagi saving duitnya, lebih baik beli makanan daripada beli kayak kita bikin podcast segala macam. Customer lu sekarang siapa paling banyak? Orang yang transfer uang kan? Iya. Nah, kalau orang daya beli masyarakatnya turun, ya mungkin orang transfer dari sini ke sini masih bisa. Sebenarnya tergantung makanya kan kalau di gue ada dibagi segmennya kan, siapa nih ininya, misalnya kalau dia study abroad jadi itu masih oke lah. Tapi kalau yang kayak beli barang belanja itu kan mungkin banyakan yang B2B ya. Kalau gue B2C gak ada masalah sih, tapi kalau B2B mungkin iya bermasalah karena ada kemarin red line kan, barang-barang impor itu kan ngaruh. Oh iya benar. Ngaruh, gue drop banget itu, parah. Drop banget gue dari November, Desember, Januari udah sempet naik, sekarang red line-nya nyala lagi. Jadi sempet kendor, red line-nya nyala lagi. Nah, kena lagi tuh. Kan banyak orang-orang yang beli barang di Korea misalnya atau Thailand, kirim uangnya ke sana, terus karena red line, ntar dulu deh, nahan beli dulu, jadi uangnya ketahan. Jadi mikir lagi, nggak jadi transaksi di lu. Iya, nggak jadi transaksi. Sementara kan kalau gue itu adalah marketnya adalah users yang potong kompas, kayak nggak mau yang administratifnya ribet, kayak mungkin kalau pakai bank, pakai apa ribet kan, segala macam. Nah, gue tuh potong kompas. Nah, orang-orang yang kayak gitu biasanya bukan orang gede banget, bukan apa ya, tapi karena ada red line itu jadinya nahan gitu, kena yang efek juga sih, kerasa banget. Pasti kerasa sih menurut gue sih. Nah itu kebijakan pemerintah tuh bisa mempengaruhi kayak gitu. Dulu tuh janjinya kita sama si Bapak Gibran tuh bakal ada 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi sekarang susah banget. Lu kalau ngeliat di LinkedIn tahu, gue kemarin coba ngeliat orang LinkedIn yang AI engineer, bejibun tahu. AI engineer. Bejibun tahu. Iya juga ya. Iya sih. Padahal spesifik banget tuh AI engineer tuh. Gue ini apa namanya? Gue juga kan pernah nge-mentorin orang ya. Dia kerja di perusahaan AI tapi khusus legal. Jadi AI-nya itu platformnya ya, itu tuh ngebantu orang-orang legal. Nah, jadi CEO-nya tuh orang Amerika. Ada koneksinya Pak Presiden Donald Trump juga. Jadi intinya orang-orang oke lah gitu. Nah, terus gue tuh diminta perbantuan buat
advising dia dalam Digital marketing. Iya, eksekusinya segala macem lah gitu. Termasuk gue ajak temen gue, ajak si Yosa. Gue ajak Yosa, Yos lu mau nggak join sini nih gitu. Gue ajak Yosa. Jadi gue belajar cara bekerjanya, belajar sama tim yang di sana karena kan mereka kantornya itu US. Enggak sih sebenarnya macam-macam sih, ada yang di Latvia, orang-orangnya ya maksud gue ya, tapi kantornya nggak ada virtual, jadi semua online. Nah, gue itu mulai belajar culture-nya, cara bekerjanya gimana ya. Memang sih kalau jam kerja pasti beda lah ya, orang jam 9 malam mereka masih segar jam kerja gitu, jam 2 jam 3 kan kita kan udah mau mati lah ya, Bu. Baru nyampe Bekasi dari balik kantor terus kerja lagi kayak gitulah. Nah, jadi gue mempelajari kurang lebih ininya lah, cara mereka bekerja, ininya gimana. Nah, di situ isinya AI engineer semua. Karena itu legal AI. Jadi keywordnya kalau di gue tuh legal AI. Perusahaan yang memang semua platform yang terkait dengan urusan legal dia yang bisa pakai. Jadi platform orang luar negeri semua tuh. Orang luar negeri semua gitu. Ya orang Indonya, yang Indonya ya paling gue Yosa, satu lagi ada di sana sama desainer satu. Jadi 4 sisanya semua ada orang Jerman, orang. Lu masih project sama dia? Masih. Jadi gue tahu lah ini tuh cara bekerja gimana nge-engineering. Karena kan gue masuk ke grupnya ya, jadi gue baca conversationnya mereka kan, kayak gimana ininya apa namanya, cara mereka bekerja, ada mau launch fitur apa segala macam. Sebenarnya jatuhnya jadi kayak full time sih, tapi gue nggak in charge terlalu dalam karena kan gue advising doang, gue execute gitu loh. Paling gue bantu ya dikit-dikit aja lah, dokumentasi segala macam. Tapi intinya banyak AI engineer di sana yang ya emang lagi-lagi sih India gitu sih, banyak. Indonesia jarang ya. Indonesia jarang. Nah, maksud gue sejarang itu pun aja, orang Indonesia sejarang itu pun susah kerjanya. Iya makanya ya. Aneh kan. Sekarang tuh jadi tapi ini lo tahu nggak, ada namanya virtual assistant. Tahu. Nah itu kayaknya lagi ngetrend. Tapi gue lagi-lagi ya, virtual assistant tuh kan general. Jadi lu bisa ngambil spesifik apa namanya, lu maunya virtual assistant for apa misalnya gitu. Misalkan kalau gue digital marketing ya for digital marketing specifically, misalnya email marketing misalnya gitu, atau social media management nanti misalnya. Dia yang manage. Nanti dia akan ngebantu lu buat memproses seluruh aktivitas supaya cara kerja lu, metode kerja lu optimal si virtual assistant tersebut gitu. Nah tapi gue jujur gue belum tahu sih model bisnisnya, tapi gue udah lihat orang-orang, gue udah kena retargeting iklannya sih sebenarnya. Gue liat nih iklannya, anjir apa fungsinya ya ini kalau kayak gini-gini gitu. Itu udah mulai banyak tuh yang kayak gitu. Pekerjaan-pekerjaan alternatif kayak yang dulu tuh nggak ada kayak gini-gini tuh nggak ada gitu ya. Virtual assistant itu banyak kok sekarang di project manager aja ada virtual assistant project manager tuh. Ada. Dan itu tuh salah satu kliennya gua, bukan klien, apa namanya, vendornya gua. Itu dia PM-nya juga jadi virtual assistant. PM-nya? Kok bisa gitu ya PM-nya? Berarti kalau gitu berarti dia yang manage project-nya lah ya. Dia yang manage project-nya. Gitu. Nah, makanya dan sekarang kan gara-gara yang kabur aja dulu tuh kan platform itu makin banyak tuh tahu. Platform nyari kerja di luar negeri tuh tahu. Oh iya, gue juga baru daftar tuh. Gue juga baru daftar. Banyak lagi Indonesia sangat sulit. Apa? Lu pakai apa? Gue pakai Outlier. Gue lihat itu banyak banget opportunity di situ buat sebenarnya kebanyakan sih kayak copywriter, marketing sih ada ya, tapi engineering mungkin nggak tahu sih gue. Engineering gue kalau gue sekarang kan lebih nyarinya ke produk atau ke project management, lebih gampang kayak gitu kan. Dan banyak banget bertebaran tahu. Iya banyak. Gila, dan mereka tuh nggak ada restriksi terhadap umur. Iya bener nggak kayak di sini. Anjing. Parah bener anjing. Kalau di sana tuh kayak udah lah, yang penting lu punya pengalaman berapa tahun, dan mereka juga nggak nanya pengalaman lu udah berapa tahun.
Cuma lu bilang kayak, dia cuma bilang contohnya yang pernah gue dapet tuh kayak, dia bilang kayak lu berpengalaman di project management, lu pernah megang project ini. Udah gitu doang ya. gitu doang. Gampang ya sebenarnya. Gitu doang. Secara syarat tuh nggak susah banget ya. nggak kayak di Indonesia Berpenampilan menarik. Buat apa umur project management maksimal sekian. Iya, umur aduh goblok. Proyeknya berantakan, mukanya doang menarik Anjing. Kenapa gitu ya? Makanya aneh banget. Aduh. Ngerti Makanya kalau gue mungkin ya gue lagi reconsider sih sekarang. Karena gue kemarin ngobrol kayaknya udah pas nih kita harusnya pindah nih dari negara ini. Minimal negara-negara yang deket lah. Contohnya Australia. Australia ya. Australia, New Zealand, menurut gue tuh. Adik kelas gue ada yang tinggal di situ, dia bilang bang, ayo bang kesini aja gitu. Iya ya, menarik Di New juga Zealand. sih. Tapi kayaknya gue lebih prefer ke Eropa deh. Wis, ikutin gue lo anjing. Lo kan Amerika lo katanya. Enggak, kalau gue enak Eropa, gue paling suka Eropa bener. Tapi jauh tau. Yang gue takut itu jauhnya doang. Ya Amerika emang gak jauh. Nah, makanya udah blacklist. Maksud lo Australia karena deket. Sama aja lu kayak ke Papua kan. Adik gue juga di Papua gitu. Iya sih. Anjir temen gue pindah ke ini coy. Pindah ke Etihad. Sekarang di Abu Dhabi tinggal ya. Anjing, itu juga lu bilang. Kata gue anjir nih orang. Seks bebas di mana-mana di situ. Udah nikah dia tai, cewek temen gue. Nah temen gue kan, dia abis nikah. Abis nikah itu terus dia kan tadinya di e-commerce ijo, terus pindah ke Otak Biru. Oke. Habis dari Otak Biru ke Etihad. Jadi kata gue, kan search engine optimization tuh kayak, anjir ada ya gitu. Kayaknya mereka mau kali ya, lagi mulai. Mungkin lagi mulai aware kali ya caranya gimana. Akhirnya dia di sana terus dia pindah dari rumahnya yang baru nikah itu di BSD, pindah ke sana semua, barang-barangnya semua dijual di sini. Berarti kan itu udah for good kan di sana. Terus ada gue juga nggak tahu sih suaminya. Suaminya gue nggak tahu kerja apa ya. Tapi intinya mereka berdua pindah ke sana, bukan LDR ya. Kalau LDR kan nggak dijual barang-barangnya kan. Berarti mereka yaudahlah gue ke sana. Karena mungkin cowoknya juga akan ngerasa kayaknya gue bisa nih nyari kerja di sana juga nih. Iya, atau mungkin mungkin suaminya kerjanya online. Bisa online, remote, kayak misalnya apa sih kayak agent entah properti atau insurance atau apa itu kan bisa remote tuh, bisa di mana-mana kan. Ya mungkin kayak gitu. Oke banget ya ternyata udah mulai aware gitu. Sekarang yang gue percaya nih yang mindset gue ya, gue bilang kita tuh global citizen bukan only Indonesian citizen. Jadi maksud gue kayak udah saatnya kita tuh ngelirik pasarnya bukan pasar Indonesia lagi tapi luar sih menurut gue sih. Dan kita kayaknya nih sayang banget di Indonesia menurut gue dah. Susah juga sih, kayak kita memang terlalu timpang sih. Maksudnya gapnya tuh antara yang pinter banget sama bodoh banget tuh banyak gitu. Maksud gue kayak yang ya orang bilang mungkin termnya adalah SDM rendah tuh emang nyata adanya gitu loh. Dan gak diurusin sama pemerintah. Ya dan gak diurusin. Dan ya mungkin terlalu banyak juga kali. Bukan, susah kayaknya juga emang sih. Dipelihara sama negara ini SDM rendah Dipelihara biar gak ini. Biar gak berontak. Lu lihat aja setiap ada kan kita aja deh kita jadi tim sukses di DKI Jakarta. Kita tim sukses itu Jakarta ya? Iya Jakarta aja gitu ya? Kan. Ada dikasih uang mau kan. Kita datang kayak, "Bang, mana uangnya?" gitu. Padahal Jakarta. Jakarta. Gimana daerah-daerah coba? Gimana daerah-daerah. Jadi kayak kalau lu bilang campaign jangan terima uang, alah di bawah tuh emang butuh uang. Makanya gue hipotesa gue, dan gue pernah baca buku, hipotesa gue emang orang miskin dan orang bodoh itu dipelihara negara Udah. Coba dia punya anak pinter, dia bisa nge-influence mama, "Mak jangan pilih itu mak, Mr. P dia cuma ini doang tuh mak." Dan emaknya mungkin kayak, udahlah kita udah dapat duit loh. Orang dia ngasih ini kayak pas kemarin pilkada pemilihan caleg, bukan caleg. Mak gue misalnya hari ini nih minyak goreng dari Golkar, terus besoknya bawa lagi beras dari PKS, semua diterima. Lah emang butuh. Berguna ini buat kita nih. Ya memang gimana ya? Gimana? Gak mungkin lah sama gue.
Tidak, saya PDI. Nggak Nggak mungkin. mungkin. Besoknya pakai kaos Ganjar. Kan gak mungkin Kedapat kan. minyak, kedapat apa, beras, kaos. Kan gak mungkin. Makanya gue bilang gak mungkin ada campaign yang bersih, gak mungkin kayak oke gue gak mau, gue gak butuh beras. Gak bisa karena kan? gue orangnya PDI banget. Gak bisa kan? Gak mungkin. Iya. Mak gue aja. Mama pilih itu kemarin udah ngasih 300.000. Sama aja. Anjing. Walaupun masih malu nggak tahu itu orang gimana kerjanya. Gak tahu. Udah pasti Emak gue juga kan? gak tahu. Dikumpulin di apa namanya di satu aula semuanya tuh orang-orang Batak anjing. Dikasih 300.000. Anjing permarga bangsat kata gue anjing. Menang gede banget. Berarti pas banget tuh, emang berguna tuh. Berguna tahu Apalagi orang Batak. Kayak hipotesa gue tuh emang kita tuh dipelihara sama negara ini yang tolol-tolol ya. Iya. Ngapa ngaruh banget sih, kayak kesukuan lu Batak, kumpul orang Batak bikin acara Batak, pesta, pasti itu milih tuh. Pasti milih. Nah, pasti milih. Lagi daerah gue kan sini Batak semua. Gampang ya. Daerah rumah mak gue kan Batak. Gampang. Dah kita lagi ada acara ini dah sama ini dah, caleg ini dah. Datang dah. Ada ininya lo dah 100.000 dah amplop. Berangkat anjing. Dan orang Batak tuh ini tahu orang-orang Batak yang pendidikannya rendah-rendah gitu ya tahu ya. Jadi dah dikasih berapa dah? Eda. Dikasih berapa kamu tadi? Dikasih ini dah. Ih mendingan sama yang itu 200. Belok. Kapan acaranya dah kapan? Nanti ntar ada minggu depan ntar aku ajak ya dah. Udah pasti jalan itu. Udah pasti menang. Makanya marganya apa Batak gak makanya ada acara kita kayak dibegoin. Udahlah kita pindah aja lah tahu udah bener. Apa lo yang lo mau bilang ke orang-orang yang kabur aja dulu tau? Menurut gua selama itu, menurut gua ya buat mereka tuh share lah semuanya gitu, kayak kasih tahu baik buruknya baik buruknya ya. Jadi nggak cuma baik-baiknya doang ya. Betul. Buruknya apa, kira-kira kekurangannya apa. Jadi kan kita bisa consider buat pindah. Misalnya kita kan juga jadi mempertimbangkan gitu. Oh baiknya ini, buruknya ini gitu. Kalau di Indo baiknya ini, buruknya ini. Nah kita nanti tinggal pertimbangkan mana yang kira-kira yang mau kita prioritasin gitu. Oke ternyata nggak apa-apa deh ngalah untuk buruk yang ini dibanding kita di sini tapi begini gitu. Betul. Info-info itu yang kita butuh gitu. Jadi bagus sih menurut gua. Asalkan yang di-share bener ya, nggak bohong ya kan. Karena malas juga ya anjing kalau bohong. Iya. Bohong. Tapi ada tahu-tahu yang bikin kayak perbandingan tabel gitu tahu. Tabel apa? Tabel ini negara ini. Oh, daftar negaranya. Kebaikan keburukannya ada iya. Ada di X di Twitter. Oh, ntar share ke gue lah. Coba gua ntar nemu. Ada. Jadi range gaji yang dianalisa tuh range gaji, pendidikan, asuransi, segala macem, politik, gampangnya nyari kerja gitu-gitu. Sama ini. Sama apa namanya? Pajak. Oh iya, pajak juga ya. Pajak. Karena kan pajak salah satu biggest ya menurut gua, biggest drawback kalau lo mau pindah ke negara mana gitu. Iya sih. Anjing gua dipotong 30%. Tapi kan worth it ya. Yang penting kan worth it-nya itu. Worth it ya. Pajak enggak apa-apa gede tapi beneran lu dikasih service yang bagus gitu. Bener, kayak anak lu nggak perlu bayar sekolah. Iya gitu. Kalau kita kan di sini mencak-mencak karena kagak dapat apa-apa. Kagak dapat apa-apa gitu. Kayak kita bayar cuma pajak doang.